Halo semua, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, untuk struktur bab 3 sendiri, itu terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama adalah untuk penelitian kuantitatif ada sendiri, penelitian kualitatif ada sendiri, dan penelitian pengembangan ada sendiri. Di penelitian kuantitatif itu adalah seperti ini. Ada jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengujian instrumen, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Lalu untuk penelitian kualitatif ada sendiri juga, yaitu jenis penelitian, setting, desain, teknik pengumpulan, instrumen penelitian, kredibilitas dan transferabilitas, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Dan untuk yang terakhir juga memiliki strukturnya sendiri. Untuk pengembangan adalah jenis penelitian, setting, perancangan, prosedur pengembangan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Nah, dari ketiga struktur ini ada beberapa hal yang sama dari kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan, yaitu adalah jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian atau setting penelitian, itu merupakan hal yang sama, lalu teknik pengumpulan data, lalu instrumen penelitian, lalu teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai keenam hal yang sama ini. Untuk tadi yang hal-hal yang aku hilangkan di sini, itu nanti akan dibahas di video yang spesifik mengenai untuk penelitian kuantitatif, kualitatif maupun pengembangan seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke yang pertama, yaitu jenis penelitian. Di dalam jenis penelitian, nanti kalian akan membahas atau menjawab mengenai pertanyaan ini, termasuk penelitian kuantitatif, apakah termasuk penelitian kualitatif atau pengembangan. Nah, lalu apakah bisa dispesifikkan? Contohnya adalah kalau kuantitatif, apakah termasuk ke dalam survei atau eksperimen? Lalu, apa itu penelitian dot dot dot. Nah, itu bisa apa itu penelitian kuantitatif menurut para ahli, apa itu penelitian survei menurut para ahli. Nah, di jenis penelitian ini contohnya adalah seperti ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif deskriptif bla 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 bla. Nah, lalu ada ahli yang dikutip. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan sebagainya macamnya. Lalu, di sini akan dispesifikkan penelitian ini menggunakan metode survei. Menggunakan kuesioner, Prastowo menjelaskan bahwa metode survei adalah penyelidikan yang diadakan bla 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 bla. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa metode survei mengumpulkan data seperti itu. Dan kalau bisa ditambahkan, mengapa metode ini sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitianmu. Seperti itu. Kita juga lihat contoh yang di sini adalah untuk penelitian kualitatif deskriptif, post-positivism digunakan untuk penelitian, ada kutipan, lalu penjelasan lagi, ada kutipan, seperti itu. Di sini juga untuk yang R&D juga sama. Ada kutipan, selalu ada kutipan dan penjelasan dari dirimu sendiri, seperti itu. Nah, lalu kita ke yang selanjutnya, yaitu setting penelitian. Setting penelitian atau tempat dan waktu penelitian akan membahas mengenai subjek penelitian, yaitu siapa yang diteliti, lalu objek penelitian, apa yang diteliti, lalu tempat penelitian, di mana penelitian akan dilakukan, lalu waktu penelitian, kapan penelitian akan dilakukan. Contohnya adalah seperti ini. Bisa dilihat subjek penelitian di sini berarti membahas tentang orang yang akan kalian teliti. Ada 6 siswa kelas dan seterusnya. Lalu objek penelitian, apa yang ingin kalian teliti, apa yang ada di pertanyaan penelitian kalian, seperti itu. Misalkan kalau di sini berarti buku cerita bergambar berbasis budaya, seperti itu. Lalu untuk tempat penelitian, jelas tempat penelitiannya di mana.
di mana kalian melakukan penelitian ini, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah waktu penelitian. Kira-kira waktu penelitian kalian dari kapan sampai kapan, seperti itu. Di sini juga sama, yang untuk kualitatif juga sama. Penelitiannya di mana, lalu untuk waktu penelitian kapan akan dilaksanakan, subjek penelitiannya siapa, siapa saja yang ingin kalian teliti, apakah hanya muridnya atau juga guru dan kepala sekolah. Lalu objek penelitiannya adalah apa yang ingin kalian teliti dari, apa yang ingin kalian dapatkan atau apa yang ingin kalian teliti dari subjek penelitian tersebut. Nah, bisa kalian lihat tadi kalau dicontoh bahwa subjek, objek, tempat, dan waktu ini tidak harus urut seperti ini, tapi sebaiknya seperti ini. Yaitu diawali dari subjek dulu, lalu objek, lalu tempatnya di mana, dan terakhir adalah waktu penelitian di mana. Kapan, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, subbab berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan, kalian akan membahas bagaimana kalian akan mengambil data, apakah melalui kuesioner, wawancara, observasi, tes, atau dokumen. Lalu, apakah teknik yang akan kalian pakai sesuai atau bisa menjawab pertanyaan penelitian kalian? Jabarkan. Jangan lupa tambahkan ahli untuk mendukung teknik yang akan kalian pakai. Nah, tadi untuk yang kalau setting itu kan tidak perlu ahli, karena kan setting kan berdasarkan keadaan nyata, tinggal kalian tunjukkan bahwa saya akan meneliti tentang si siapa, saya akan meneliti di mana seperti itu. Nah, tapi untuk teknik pengumpulan data di sini, sebab ini kalian harus menambahkan ahli untuk mendukung teknik yang akan kalian pakai. Nah, contohnya adalah seperti ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik. Ini untuk yang penelitian kuantitatif, berarti kan kuesioner dan studi dokumenter. Kuesioner itu adalah kuesioner alat seperti apa, menjelaskan kuesioner merupakan teknik bla bla bla, dan tidak perlu tidak perlu mengikuti tepat seperti ini ya, bahwa dari ahli satu menjelaskan bahwa kuesioner ini, ahli dua kuesioner adalah ini, ahli tiga kuesioner adalah ini, terus ahli 4 kuesioner adalah ini. Nah, itu tidak perlu ahli ditambah ahli ditambah ahli ditambah ahli seperti itu. Boleh, tapi itu tidak terlalu bagus. Yang dari awal yang aku katakan itu adalah kalau bisa dari ahli satu dibahas oleh kalian lalu ditambahkan dengan ahli yang lain dan lebih ke arah bukan pengulangan tapi lanjutannya seperti itu. Jadi bukan pengulangan informasi. Di sini menyerahkan mengirimkan data pertanyaan. Ini kan dari yang memberikan seperangkat pernyataan tertulis. Di sini juga menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan. Ini kan semacam pengulangan. Jadi untuk yang seperti ini kan dua ahli yang sama, sebetulnya mengatakan yang sama, tapi dia pecah menjadi dua kalimat. Tidak perlu. Tiga, lakukan parafrase saja lalu kutip dari dua ahli tersebut secara bersamaan di dalam satu kalimat. Tidak perlu dibuat dua kalimat seperti ini. Karena itu kembali lagi ke tadi bahwa sebisa mungkin buatlah paragraf yang bagus, di mana dari satu kalimat ke kalimat yang lain itu bukan pengulangan informasi, tapi lebih ke arah penambahan informasi seperti itu. Dan untuk kembali lagi ke subbab teknik pengumpulan data memang kurang lebih seperti ini, bahwa kalian akan menjelaskan uh, apa sih teknik yang akan kalian pakai untuk mengambil data, lalu bagaimana sih teknik itu sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian kalian, dan juga tambahkan ahli. Di sini juga kan observasi mengungkapkan bla 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 adalah bla 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 bla. Sudaryono menjelaskan bahwa bla 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 observasi digunakan oleh peneliti untuk mencari data dengan melihat, mengamati, dan ikut merasakan kegiatan yang ada di SD. Nah, ini kan adalah alasan mengapa kalian menggunakan teknik yang spesifik itu. Seperti itu. Yang dibutuhkan adalah yang seperti ini. Lalu untuk penelitian R&D juga sama. Juga penjelasan mengenai teknik yang akan kalian pakai apa, lalu mengapa teknik tersebut sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian kalian. Seperti itu.
Nah, untuk sebab berikutnya setelah teknik pengumpulan data adalah instrumen penelitian. Membahas mengenai instrumen yang akan kalian gunakan untuk mengambil data. Misal, kalau kalian tadi di teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, berarti di sini akan membahas kuesionernya seperti apa. Apakah ada pertanyaan terbuka, tertutup, atau seperti apa pertanyaannya, mengapa pertanyaannya seperti itu. Kalau wawancara, berarti di sini membahas pertanyaan wawancaranya seperti apa, mengapa pertanyaannya itu. Lalu kalau observasi berarti di sini membahas apa saja yang ingin diobservasi dan mengapa. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di sini bahwa di instrumen penelitian itu adalah kalau di sini berarti memakai observasi, dia akan membahas tentang pedoman observasinya. Pedoman observasinya adalah yang ingin saya observasi adalah kegiatan literasi, bacaan, dan sebagainya macamnya. Pedoman wawancara yang ingin saya tanyakan adalah sudahkah siswa mengenal konsep, bla bla bla, dan sebagainya macamnya. Nah, untuk di contoh yang lain adalah seperti ini. Kalau untuk penjelasan secara umum instrumen penelitiannya bla 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 bla, sepertinya tidak usah ya. Jadi langsung aja ke penjelasan spesifik ke instrumen yang akan kalian gunakan. Pedoman wawancaranya seperti apa, ini kisi-kisinya seperti ini, ada indikatornya, lalu pertanyaan pokok, bahwa dua pertanyaan ini akan menanyakan tentang cara pengelolaan kelas untuk mengoptimalkan proses belajar. Seperti itu. Lalu di sini juga ada pedoman observasi seperti itu. Jadi yang waktu kemarin aku katakan bahwa yang kalian harus masukkan di lampiran, ternyata tidak perlu dimasukkan di lampiran, tapi langsung dimasukkan saja di bab ini, yaitu di bab instrumen penelitian. Jadi tinggal kalian masukkan instrumen penelitian yang akan kalian gunakan di sini. Tidak perlu di lampiran, seperti itu. Nah, untuk sebab selanjutnya adalah ini teknik analisis data. Kan tadi kalian sudah teknik pengumpulan data, sudah instrumen sudah. Berarti kan setelah kalian nantinya mendapat data tersebut, apa yang akan kalian lakukan dengan data tersebut? Itu dijawab di subbab ini. Di subbab ini berarti kalian adalah cara-cara atau langkah menganalisis data tersebut dijabarkan. Lalu apa yang akan penjabarannya biasanya akan seperti ini. Apa yang akan kalian lakukan dengan data kuantitatif? Apa yang akan kalian lakukan dengan data kualitatif? Intinya adalah apa yang akan kalian lakukan dengan data yang telah kalian kumpulkan tadi. Bisa dengan membaca skripsi kakak tingkat kalian untuk mencari tahu cara-cara teknik analisis datanya seperti apa, lalu bisa membaca buku metodologi, terutama mengenai teknik analisis. Yang paling yang terakhir, namun ini merupakan yang terutama sebetulnya adalah kutip sumber untuk memperkuat penjabaran teknik analisis kalian. Nah, contohnya di sini, teknik analisis data Asram menjelaskan bahwa analisis data bla. Nah, kalau ini kan penjelasan mengenai analisis datanya sepertinya tidak terlalu penting. Tapi langsung aja ke sini, teknik analisis statistik. Statistik deskriptif adalah baba. Menjelaskan tujuan adalah mendapatkan gambaran. Nah, langsung seperti itu saja. Berarti kan ada cara menganalisis data adalah analisis statistik deskriptif, terus analisis data kuantitatif, pengecekan data, pemberian kode. Nah, ini tergantung dari ahli yang akan kalian kutip. Kalau di sini kan Prasetyo dan Jana ada 4 tahap pengecekan data dan sebagainya macamnya. Ini untuk kuantitatif. Kalau untuk kualitatif juga sama. Nah, di sini dia langsung aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif langsung secara terus-menerus. Nah, aktivitas dalam analisis data reduction, data display, conclusion. Nah, di sini berarti dia akan menjelaskan data reduction itu seperti apa, data display itu seperti apa, conclusion drawing atau verification itu seperti apa, dan kutip ahlinya. Nah, untuk R&D juga sama. Data kualitatif didapatkan dari wawancara, lalu akan dibahas seperti apa, dianalisis seperti apa. Data kuantitatif juga akan dianalisis seperti apa. Misalkan seperti ini, dia analisis pretest, berarti skor akhirnya post-test dikurangi pretest. Analisis hasil produk oleh ahli dan guru sekolah itu seperti apa. Dia nanti akan, karena ini kan
hasil akhirnya adalah produk ya. Dia nanti harus menanyakan kepada validator untuk memvalidasi produknya itu seperti apa. Ini khusus R&D, bahwa rata-rata skor mentah akan dikonversikan menjadi data kualitatif mengacu perubahan skor mentah seperti ini. Jadi kurang lebih adalah cara kalian melihat data kalian. Karena perspektif itu sangat penting di dalam penelitian. Misalkan ada angka seperti ini ya, 3,4 sampai 1,6. Nah, kalau cuma angka seperti ini, kan kita tidak tahu bahwa angka seperti ini itu apakah 1,6 sampai 3,4 itu bagus atau tidak. 3,4 itu apakah paling bagus atau tidak. Lalu untuk range-nya kan apakah range-nya adalah 1,6 sampai 3,4, di mana berarti 3,4 itu adalah paling tinggi, atau ternyata range-nya adalah dari 0 sampai 100, di mana 1,6 dan 3,4 kan berarti tetap di bawah, paling bawah. Seperti itu. Atau range-nya 1 sampai 10. Seperti itu. Karena itu, kalian harus menjelaskan bahwa cara kalian melihat data tersebut seperti apa. Kalau data angka ya cara kalian melihat data angka tersebut seperti apa. Kalau data huruf ya cara kalian melihat data huruf tersebut seperti apa. Nah, sebab terakhir adalah jadwal penelitian. Sebab ini khusus proposal saja. Ini nanti tidak akan ada di skripsi kalian, tapi khusus di proposal skripsi. Di subbab ini berisi rencana aktivitas yang akan kalian lakukan. Misal, kapan kalian ingin menyebarkan kuesioner, kapan ingin menganalisis data tersebut, kapan mewawancarai responden, dan sebagainya macamnya. Contohnya adalah seperti ini. Ini ada di buku pedoman skripsi kalian, di mana nomor 1 aktivitas 1 itu bulan keberapa, terus aktivitas 2 bulan keberapa, aktivitas 3 itu bulan keberapa. Jadi di sini adalah kalian menjabarkan bila proposal kalian diterima, kira-kira jadwal yang akan kalian lakukan seperti apa. Ini kayak menjual proposal kalian ke validator seperti itu bahwa ini saya ada proposal penelitian seperti ini, rencana penelitian saya adalah A, B, C, D, akan dilakukan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-6, di mana bulan ke-1 dan bulan kedua saya akan melakukan A, di bulan ketiga saya akan melakukan B, di bulan keempat, lima, enam saya akan melakukan C, seperti itu. Nah, aku ada contoh nih untuk kayak jadwal penelitian gitu. Meskipun eh, agak berbeda dengan yang kalian nantinya akan buat, tapi ini bisa menjadi semacam info buat kalian juga. Nah, kalau di sini kan ini dibuat oleh Kata Data. Kata Data itu semacam tim survei di Indonesia. Nah, kan kurang lebih juga proposal kan bentuknya kurang lebih sama seperti ini. Ada background, terus ada kira-kira risetnya itu mau seperti apa, lalu em, apa namanya partisipannya juga seperti apa, berapa banyak partisipannya. Kalau di sini misalkan di sini berarti jumlah jumlah total desa adalah 30, warga desa yang akan diambil adalah 900. Lalu untuk pemerintah desa dan juga pemimpin komunitas atau public figure adalah 300 orang dengan enumeratornya adalah 90 orang. Seperti itu. Nah, itu tadi hanya sebatas info. Nah, kalau di sini ini kurang lebih timeline-nya atau jadwal penelitiannya. Bahwa di minggu pertama berarti mereka mempersiapkan. Nah, ini kan ada weeks, berarti minggu. Tergantung kalian mau memecah dalam minggu atau mau memecah dalam bulan. Kalau untuk skripsi atau proposal skripsi kalian sebaiknya dipecah dalam bulan. Kalau di sini mereka memecahnya dalam minggu, di mana di minggu pertama persiapan untuk melakukan survei. Di minggu kedua ada pelatihan untuk tim surveinya. Nah, di minggu ketiga mereka mulai mengambil data survei dari lapangan. Dan pengambilan data survei berarti dari minggu ketiga sampai minggu kelima. Seperti itu. Lalu pengecekan ulang dari minggu keempat sampai minggu keenam. Nah, kurang lebih kalian akan seperti itu bahwa membuat
bab pertamanya kapan, membuat bab 1, membuat bab 2, membuat bab 3-nya kapan. Setelah itu mengambil datanya kapan, terutama mendesain kuesioner kapan atau mendesain instrumennya kapan, lalu mengambil datanya kapan, lalu mau menganalisis datanya kapan, seperti itu. Nah, kalau di proposal yang sebenarnya nanti akan ada semacam budgetnya seperti berapa juga seperti itu. Tapi kalau untuk kalian tidak usah, ini hanya untuk info sih. Kalau kayak kuantitatif, penelitian kuantitatif nanti budgetnya sekitar segini, karena kan 900 orang yang mau diambil, dan 300 orang berarti kan sekitar 1.200 orang yang mau diambil. Lalu untuk yang ini, itu budgetnya seperti ini gitu. Nah, kembali lagi ke jadwal penelitian kalian. Kurang lebih ya kayak gitu, bahwa kalian mau mengambil data kapan, kalian mau menganalisis data kapan, seperti itu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Nanti akan ada 3 video tambahan, di mana masing-masing video akan membahas penelitian yang spesifik tadi. Berarti antara penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian pengembangan. Seperti itu. Oke, makasih semua.